Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada minggu ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sedikit ada hambatan atau halangan gitu ya, karena adanya pandemi ini. Maka hambatannya apa? Hambatannya karena kita belum bisa untuk kuliah secara tatap muka. Makanya saya juga penasaran ini dengan eh, mahasiswa-mahasiswa baru jurusan perbankan syariah ini. Sebenarnya saya juga pengen sekali ngajar secara tatap muka, karena keadaannya seperti belum mendukung. Makanya kita sementara kuliah secara daring dulu. Oke, pada minggu ini kita akan membahas tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan. Nah, ini sudah masuk materi utama dalam mata kuliah ekonomi makro. Jadi minggu ini kita akan membahas kemiskinan dan distribusi pendapatan. Oke, kita mulai saja biar nggak berlama-lama. Oke, yang pertama distribusi pendapatan. Nah, atau distribusi pendapatan itu adalah unsur penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada suatu negara. Nah, jadi distribusi pendapatan itu unsur untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oke ya. Lalu apa yang terjadi jika distribusi pendapatan merata? Nah, maka akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat serta mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Nah, jika distribusi pendapatan itu merata, dalam hal ini tidak ada ketimpangan. Maksud ketimpangan ini yang miskin sangat miskin, yang kaya sangat kaya. Nah, seperti lagunya Romai Rama itu. Nah, itu maka jika merata akan mampu merubah atau menciptakan perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat serta mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran pada suatu negara. Nah, oke. Sementara itu nanti jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di e-learning. Oke ya. Yang berikutnya, apa yang terjadi jika distribusi pendapatan tidak merata? Nah, ini nanti silahkan memberi pendapat melalui ruang diskusi kita. Jangan di komentar YouTube, nanti nggak efektif kalau di komentar YouTube. Nanti komentar Anda jika distribusi pendapatan itu tidak merata, apa yang terjadi? Nah, itu menurut Anda sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas menurut materi ini. Nah, jika tidak merata, terjadi ketimpangan pada kehidupan masyarakat. Akibatnya, tidak merata distribusi pendapatannya, dan perubahan dan perbaikan negara tidak akan tercapai. Nah, jika ada ketimpangan, maka perbaikan negara akan tidak tercapai. Nah, jangankan perbaikan, pertumbuhan ekonomi pun tidak akan tercapai. Bahkan nggak ada perubahan pada suatu negara. Gitu-gitu aja. Ekonominya ya seperti itu aja. Orang miskin ya juga miskin, orang orang kaya juga ya tetap kaya. Nah, itu kan menandakan itu tidak ada perbaikan pada sektor ekonomi. Gitu. Yang berikutnya, konsep besar pada distribusi pendapatan itu ada yang pertama kurva Lorenz,
yang kedua indeks atau rasio Gini, yang ketiga kriteria Bank Dunia. Nah, ketiga ini selain disebut konsep juga disebut juga metode untuk mengukur distribusi pendapatan. Jadi distribusi pendapatan itu bisa diukur memakai kurva Lorenz, indeks atau rasio Gini. Yang terakhir adalah kriteria Bank Dunia. Nah, masing-masing ini apa? Yuk kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, kurva Lorenz merupakan kurva untuk mengetahui tingkat distribusi pendapatan dengan grafik. Tentunya kita akan menghitungnya terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan suatu grafik. Nah, kurva Lorenz ini cembung atau cekung. Tentunya ini nanti bisa dihitung. Tetapi kita jika di mata kuliah makro ini nggak diwajibkan untuk menghitung karena datanya itu sudah tersedia di BPS mungkin, di Kementerian Keuangan, di Kementerian Perindustrian, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Kurva ini menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Jadi antara jumlah penduduk dan pendapatannya ini dibandingkan, digambarkan hubungan antar keduanya, antara jumlah penduduk dan pendapatan. Oke. Yang berikutnya masih dalam kurva Lorenz. Nah, ini gambaran umum atau gambaran yang sering disajikan itu seperti ini kurva Lorenz itu. Nah, kumulatif pendapatan dan kumulatif penduduk seperti tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi pembahasannya atau cara membacanya seperti ini. Semakin cembung, nah ini, semakin cembung kurva Lorenz, semakin tidak merata distribusi pendapatan. Maka yang terjadi apa? Ketimpangan. Ini cembung. Antara tidak seimbangnya antara kumulatif pendapatan dan kumulatif penduduk. Nah, gitu ya. Lalu yang berikutnya, indeks atau koefisien Gini. Nah, selain kurva Lorenz, kita juga mengenal indeks atau koefisien Gini. Biasanya kita menyebutnya indeks Gini gitu. Nah, berarti gini, semakin tinggi indeks Gini, maka semakin terjadi ketimpangan. Sebaliknya, jika rendah, maka semakin rendah tingkat ketimpangannya, maka semakin bagus. Nah, nanti ada nih rumusnya untuk menghitung koefisien Gini ini. Apakah nanti setelah dihitung itu menunjukkan tinggi atau semakin rendah? Nah, jika semakin rendah itu semakin bagus. Maka sebaliknya jika semakin tinggi, maka itu terjadi ketimpangan, maka tidak bagus. Nah, itu. Berikutnya. Nah, ini rumus untuk menghitung rasio Gini. Nah, ini bisa dibaca sendiri, sudah ada keterangannya. Nanti bisa cari contoh soalnya. Nah, ini biasanya dihitungnya selain memakai rumus ini juga memakai SPSS atau software untuk menghitung statistika. Itu ya. Ini bisa dibaca sendiri, nanti dipelajari di rumah. Apa itu rasio Gini, apa itu proporsi jumlah rumah tangga kelas 1, nanti ini sudah rumusnya seperti ini. Itu. Sigma ini. Oke, yang berikutnya. Nah, yang perlu diingat adalah semakin besar rasio Gini, semakin tidak rata seperti tadi kita bahas. Maka distribusi pendapatan akan terjadi ketimpangan yang semakin tinggi. Nah, gitu. Yang perlu diingat itu seperti itu. Lalu, berapakah rasio Gini yang ada di Indonesia? Oke, kita simak data berikut.
Kalau di makro itu, makanya saya tadi katakan sudah ada datanya di BPS, kita tinggal menganalisis saja kira-kira rasio Gini di Indonesia pada September 2019, dan ini berarti 1 tahun yang lalu, itu seperti ini datanya, ya, seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di provinsi mana yang terjadi ketimpangan paling tinggi. Nah, tadi yang perlu diingat apa? Jika rasio Gini itu menunjukkan nilai tinggi, maka terjadi ketimpangan yang semakin tinggi. Berarti ada pada provinsi daerah istimewa Yogyakarta sebesar 0,428. Sebaliknya yang terendah adalah 0,262. Maka kita bisa mengasumsikan bahwa antara Yogyakarta dan Bangka Belitung itu sangat berbeda jauh. Nah, di mana perbedaannya? Di daerah istimewa Yogyakarta itu ternyata orang miskin itu lebih, jaraknya lebih tinggi. Maksudnya antara orang miskin dan orang kaya itu lebih banyak orang miskinnya ternyata di Jogja. Wah, mungkin juga dipengaruhi oleh biaya hidup di Jogja itu cenderung mungkin lebih mahal, atau aksesnya lebih susah. Nah, sebaliknya di Bangka Belitung antara orang miskin dan orang kaya itu hampir seimbang, maka tidak ada ketimpangan, hampir tidak ada ketimpangan. Nah, gitu ya. Maksudnya seperti itu sumber dari BPS tahun 2019. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir menurut Bank Dunia. Nah, Bank Dunia sendiri sudah memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, kita simak. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah kurang dari 12% dari pendapatan nasional, maka suatu negara ini disebut ketimpangannya tinggi. Jadi, sebesar 40% penduduk berpendapatan rendah, yang mana kurang dari 12% dari pendapatan nasional, maka ketimpangannya tinggi sekali. Yang berikutnya, 40% pendapatan terendah atau kurang dari 17% pendapatan nasional, ketimpangannya sedang. Nah, ketimpangan rendah itu ditunjukkan ketika 40% penduduk pendapatan terendah itu pendapatannya lebih dari 17% dari pendapatan nasional. Nah, itu ya. Ini sudah patokan dari Bank Dunia. Oke. Mungkin nanti ada yang ditanyakan ini karena ya sedikit menjelimet apa ya? Ya rumit, tapi bisa kalau dipelajari atau dibaca berulang-ulang, insya Allah bisa. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika nanti ada yang ditanyakan atau dari penjelasan saya ada yang salah, ada yang kurang, bisa ditambahkan, bisa dibenarkan. Nah, tentunya nanti apapun itu yang akan disampaikan, baik itu pertanyaan maupun tambahan tadi, bisa ditanyakan atau ditulis di e-learning, atau nanti jika di e-learning terlewat tidak saya baca atau tidak saya balas, maka bisa disampaikan langsung melalui WhatsApp, bisa langsung WA pribadi ke saya. Oke, mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada tutur kata yang salah juga saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.